Ada yang bisa menjabarkan tentang operasi modulus? Nah, nanti ini akan ada kaitannya juga dengan himpunan bilangan yang akan kita bahas setelah ini. Apa itu operasi modulus? Mungkin sering Anda oke 26 mod 30 atau 26 mod, jangan 30, 26 mod modulo 20, misalkan seperti itu. Ini ekuivalen dengan berapa? Ya, jadi seperti itu. 26 mod ini sekian, mod sekian, X mod Y, ya seperti itu. Nah, operasi modulus ya dalam nanti juga penjumlahan, ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu pun juga nantinya juga akan mengikuti ini. Jadi modulus itu, dan ini adalah objek utamanya adalah pada himpunan bilangan bulat. Ya, jadi kalau misalkan saya kira Anda sering ini melihat 26 mod 20, 3 mod 5, 7 mod 4, seperti itu. Atau misalkan kalau kita punya kalau seperti ini ya, jadi 26 itu ekuivalen dengan 6 modulo 20. Nah, seperti itu. Sebenarnya 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20 itu, 6 itu apa itu? Sebagai apanya? Sisa. Ya, bisa. Atau kita juga bisa mengatakan ya, misalkan oke, kalau gitu 26 ini juga ekuivalen dengan 46 mod 20. Bisa juga gitu ya. 26 itu ekuivalen dengan 46 mod 20. Kalau begitu apa? Kalau tadi 6 itu sisa, sisa kalau 26 dibagi 20. Sekarang kalau 46, 26 ekuivalen dengan 46 modulo 20. Berarti apa itu? Ekuivalensinya. Mengapa 26 itu ekuivalen dengan 46 modulo 20? Karena kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya karena. Ya. Mengapa? Karena. Mengapa 26 ekuivalen dengan 46 modulo 20? Karena 26 itu sisa dari hasil bagi 46 bagi 20 mungkin. Sisanya sekarang yang di kiri ya. Kalau tadi yang 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20. Sekarang 26, sisanya 26 yang kiri. Bukan, sisanya yang 20, Bapak. Oh, sisanya yang 20. Terus Itu gimana? 46 dibagi 26, sisanya 20. Terus yang di atas gimana? 6 dengan 26. 26 dibagi 20, sisanya 6. Yang mana yang dibagi, yang mana yang pembagi, yang mana sisa? Oke, mungkin saya juga punya seperti ini. Oke, 66 ini akan ekuivalen dengan 26 modulo 20. Nah, seperti ini juga. Atau saya juga bisa 26 itu ekuivalen dengan 66 mod 20. Atau juga bisa 66 ini ekuivalen dengan 6 mod 20. Ya, karena ekuivalen ya berarti juga 46 ini akan ekuivalen juga dengan 66 mod 20. Ya, jadi ini apa?
modulus ini gimana, Pak? Artinya tadi sudah betul sih. Tadi sudah ada yang menyatakan modulus itu terkait dengan sisa pembagian. Iya betul, sisa pembagian. Modulus ya. Jadi operasi modulus dalam matematika itu adalah operasi yang berkaitan dengan sisa dari suatu pembagian bilangan X dengan bilangan Y. Begitu ya. Sehingga dengan demikian kalau ada ekuivalensinya, maka mereka itu artinya ya tadi, oh kalau gitu 6 itu sisa kalau 26 bagi 20. Oke. Bagaimana dengan 26 ekuivalen dengan 46? Nah, sisanya yang mana? Tadi ada yang bilang, oh sisanya 20. Ya, seperti itu. Nah, kalau sisanya 20, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, oke. Jadi, mereka ekuivalen. Ya, jadi kalau modulo 20, berarti pembaginya itu adalah 20. Ya, jadi modulo 20. Jadi, operasi modulus dalam matematika itu adalah operasi yang terkait dengan sisa pembagian bilangan X dengan bilangan Y. Jadi kalau misalkan 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20, yaitu artinya bahwa kalau misalkan kita katakanlah kita secara umum X ini ekuivalen dengan Y modulo N, misalkan seperti itu, maka berarti apa? Banyak hal ya, jadi banyak hal yang saling ekuivalen pernyataan itu ya. Jadi kalau begitu N ini akan membagi habis X dikurangi Y. Ya. Atau juga dengan kata lain kalau N itu membagi habis X dikurangi Y, oh berarti ada K yang merupakan elemen bilangan bulat sedemikian hingga X dikurangi Y itu sama dengan K kali N. Nah, kelipatan. Seperti itu. Atau juga bisa kita nyatakan bahwa kalau X ekuivalen dengan Y modulo N, berarti X dan Y ini punya atau menghasilkan sisa yang sama. Sisa yang sama bila dibagi. Jadi bila X dan Y itu dibagi dengan N, maka mereka akan menghasilkan sisa yang sama, gitu ya. Ini seperti ini, 26. 26 ini dibagi 20 sisanya 6. 6 dibagi 20 sisanya juga 6, ya. Ini kok bisa 6 dibagi 20 sisanya 6, ya. Karena kita menggunakan algoritma pembagian bilangan bulat ya untuk setiap X, Y elemen di dalam Z, maka akan ada AB ya, yang juga berada di dalam Z, ya, atau mungkin XY, kita jangan AB ya, jadi maka akan ada I dan R yang juga ada di dalam bilangan bulat, sedemikian hingga, ya ini teorema sisa, yakni X itu dapat dinyatakan sebagai Q dikalikan dengan Y ditambah dengan R. Ya, dengan R-nya itu bergerak ya dari 0 kurang dari Y. Nah, adalah dalam teori bilangan ada seperti ini, dalam teorema pembagian bilangan bulat juga seperti ini. Jadi untuk setiap dua bilangan bulat selalu akan ada Q dan R ya. Jadi di mana Q itu dikatakan sebagai hasil bagi, sementara R adalah sisanya. Gitu ya, ini adalah seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian setiap ya, jadi sehingga kita bisa karena dimaki bilangan bulat gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan 6 dengan 20 gimana ya? Berarti 6 itu dapat dinyatakan sebagai, nah bila saya bilangan 20 tambah berapa ya? Berapa kali 20 tambah berapa? Ya, berarti sudah 0 dikalikan 20 ditambah 6. Sudah. Berarti ini kalau misalkan dibagi dengan 20 sisanya 6. Gitu. Oke. Ya, sehingga ini tadi operasi modulus ya. Jadi operasi modulus. Dan sehingga operasi modulus ini nanti kita akan misalkan pada
katakanlah pada modulo 5 gitu ya. Jadi pada modulo 5 pembaginya adalah 5. Nah, modulo 5. Oke. Nah, sekarang modulo 5 kemudian kalau begitu set 5 itu himpunan yang isinya berapa saja? Set 5 nanti berbeda dengan 5 set ya. Set 5 itu adalah suatu himpunan yang isinya berapa saja. Ini sebenarnya sejak Anda SD ya, itu sudah dikenalkan dengan ini ya. Kalau di SD dulu Anda mengenalnya sebagai bilangan jam-jaman. Itu sehingga kalau si digit 5 anggotanya berapa saja? Nah, kalau kita bicara modulo 5, tadi ya modulo 5. Modulo 5 itu kan berarti pembaginya 5. Jadi sisa ya, semua sisa pembagian bilangan bulat bila dibagi dengan 5. Maka sisa kemungkinan sisanya itu ada berapa? Ya, sisanya kalau nggak 0, ya. Kalau sisanya 0 berarti bilangan itu habis dibagi 5 atau merupakan kelipatan 5. Atau bisa bersisa 1, mungkin sisanya 1, bisa jadi sisanya 2, bisa jadi sisanya 3, bisa jadi sisanya 4. Sisanya 5, kelipatan 5 lagi, akhirnya sisanya 0 gitu ya. Kembali itu. Sehingga dengan demikian di dalam set 5 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi secara umum set n berarti apa? Set n isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai n-1. Gitu ya. Ini sehingga kalau set 5 isinya 0, 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, coba tes. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Bapak. Oh iya, kok enggak. Soalnya di mic-nya kok enggak muncul hijau-hijau gitu. Jadi saya khawatirnya Anda kok ekspresinya diam saja itu mendengar atau tidak gitu ya. Nah, oke, sehingga di dalam Z5 kalau Anda mungkin pernah mengenal seperti ini, Z5 isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4, bolehkah saya menyatakan bahwa Z5 itu subset pada set? Boleh. Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4. Ini ilmu bilangan, ya. Kemudian terkait dengan himpunan bilangan. Kalau Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4, bolehkah saya menyatakan bahwa Z5 itu adalah himpunan bagian pada bilangan bulat? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Begitu ya. Oke. Nah, kalau boleh nih ya. Kalau boleh, maka kalau di dalam bilangan bulat, ya, kalau di dalam bilangan bulat, maka kalau 2 ditambah 6, 2 tambah 6, enggak ada. 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 6. Nah, jangan ragu-ragu di dalam bilangan bulat. Ya, sudah jawab aja. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tapi kalau di dalam Z5, 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Kok 6 terus ya? 2 ditambah 4 sama dengan dalam Z5. Ayo. 1. So? Iya. Bisakah saya tetap mengatakan bahwa Z5 itu subset dari set? Tidak. Iya. Oke. Sehingga karena ini berbeda nanti konteksnya. Terus, kalau begitu apa yang bisa kita katakan kalau walaupun seperti ini Z5 itu bukan walaupun isinya 0, 1, 2, 3, 4. Dalam bilangan bulat itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu.
Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa set 5 itu subset pada bilangan bulat. Kalau begitu set 5 itu apanya bilangan bulat? Tadi Anda sudah menyatakan ini, oh 2 tambah 4 sama dengan 1. Nah ini kan, oke, bentar. Ini kan kalau pada set 5, operasi-operasi pada set 5 itu dulu pernah kita kenal itu sebagai bilangan jam 5-an. Masih ingat? Kalau jam yang arloji kita itu bisa dikatakan jam 12-an atau jam 24-an. Sebab kalau jam 12-an, begitu sudah sampai 12, kembali lagi ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 12, balik lagi 1. Atau kalau jam 24-an, 24 itu jam 00. Nah, kita jam tengah malam itu jam 00. Sehingga setelah 00, kembali lagi ke 1. Ya, demikian juga ini kan waktu, ingat mungkin Anda masih pelajaran di SD dulu, ini seperti ini. Kita punya jam 5-an, ya, ini 0, kemudian 1, 2, lalu 3, kemudian 4. Ya, tadi untuk 2 tambah 4 sama dengan 1, ya hasilnya dari sini. 2, kita mulai dari 2. Kemudian ditambah dengan 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ketemunya di 1. Itu ya, ini bilangan jam-jaman gitu ya. Nah, itu berbeda dengan hasil yang ada pada himpunan bilangan bulat, di mana kalau 2 tambah 4 ya sama dengan 6. Ya, 4 tambah 3 sama dengan 7, tapi di sini 4 tambah 3, kalau di set 5, 4 tambah 3, 1, 2, 3, hasilnya 2. Begitu ya ini. Tapi kalau di bilangan bulat 4 tambah 3, 7. Nah, sehingga dengan demikian, karena perbedaan seperti itu, maka kita tidak bisa, walaupun set 5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, kita tidak bisa mengatakan set 5 itu adalah subset pada set. Nah, lebih tepatnya set 5 itu apanya set? Gitu ya. Set 5 itu apanya bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Kalau konteksnya seperti ini. Ya, kalau konteksnya seperti ini, sebenarnya anggota-anggota di dalam set 5, 0, 1, 2, 3, 4 ini bukan bilangan bulat ini. Ya, 0, 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam himpunan bilangan bulat ini bukan merupakan bilangan bulat. Ya, sebenarnya yang di atasnya masing-masing bilangan tadi, di atasnya itu ada tandanya. Tanda payung. Ya, jadi seperti ini, di atasnya itu ada tanda, nah ini seperti ini. Tapi kita sudah familiar dengan set 5, set 6, set 7, set P, set N gitu ya. Maka yang tanda payung di atasnya itu seringkali tidak diberikan gitu ya, langsung kita tahu itu adalah set 5, kalau set 5 dalam set 5 2 tambah 4 itu sama dengan 1. Sudah selesai. Nih, nah sehingga di atas itu seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian lebih jelas lagi bahwa set 5 ini bukan merupakan subset dari himpunan bilangan bulat. Ya, tapi lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya set 5 itu adalah partisi pada bilangan bulat. Jadi ini merupakan partisi. Jadi mereka membuat suatu partisi terhadap himpunan bilangan bulat. Partisi itu apa? Apa itu partisi? Oke, jadi nanti pada saat topik kita relasi, mungkin kita nanti akan bahas juga dengan relasi ekuivalensi. Nah, nanti itu kerabat dekatnya dengan partisi, kerabat dekatnya partisi. Nah, partisi itu adalah himpunan keluarga, ya, himpunan keluarga dari subset-subset yang saling asing, yang kemudian nanti kalau digabungkan kembali membentuk himpunan induknya. Ya. Nih, jadi misalkan kalau kita nih partisi itu seperti ini. Jadi kalau misalkan 5, 7, 8, 9, kemudian 11, nih. Nah, kita partisi gini. Nah, seperti ini. Boleh.
Nah, seperti ini. Ya, sehingga dia dipartisi ke dalam 3 kelas partisi. Jadi himpunan yang berisi 5 saja, kemudian himpunan yang berisi 7 dan 11, kemudian himpunan yang berisi 9 dan 8. Seperti itu. Jadi mereka adalah himpunan-himpunan yang saling asing, ya, subset-subset yang saling asing, disjoin, ya. Tetapi kalau mereka digabungkan kembali, mereka akan membentuk himpunan induknya. Gitu. Nah, sehingga sekarang bagaimana cara Z5 tadi mempartisi, bagaimana wajah dari Z5 partisi yang dihasilkan dari Z5 terhadap himpunan bilangan bulat. Ini pengelompaan yang terjadi kalau bilangan-bilangan tadi memiliki sisa yang sama kalau dibagi dengan 5. Ya, jadi contohnya ini. Jadi kalau misalkan kita punya, ini adalah himpunan bilangan bulat, itu bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan bulat tadi dipartisi ke dalam 5 bagian. Nah, 5 himpunan bagian seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi di mana di sini adalah kelas 0 ya tadi. Kelas 0 ini. Jadi kelas-kelas itu ya, dalam Z5, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 4. Begitu. Nah, yang di kelas 0 itu adalah semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 0. Ini berapa saja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 0, ada 5, kemudian ada 10, ada 15, dan seterusnya. Kemudian ada negatif 5, negatif 10, negatif 15, dan seterusnya. Itu. Ini yang berada di kelas 0. Kemudian yang berada di kelas 1 itu adalah semua bilangan bulat yang bila dibagi 5, ya, sisanya adalah 1. yakni 1, kemudian ada 6, kemudian ada 11, kemudian ada 16, kemudian turun ada negatif 4, ada negatif 9, kemudian ada negatif 14, dan seterusnya. Itu. Kemudian di kelas 2 itu ada himpunan semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 2. Ya, yakni 2 sendiri. Ya. Kemudian ada 7, ada 12, ada 17, dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah negatif, ini ada negatif 3, kemudian negatif 8, kemudian negatif 13, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, demikian juga untuk kelas 3 sama, yakni semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 3. Yakni ada 3 di situ, kemudian ada 8, ada 13, ada 18, dan seterusnya. Kemudian ke negatif, itu ada negatif 2, kemudian negatif 7, kemudian negatif 12, dan seterusnya. Oke, yang terakhir juga sama, yakni himpunan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 4. Yakni ada 4, kemudian ada 9, ada 14, kemudian ada 19, dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1, ada negatif 6, betul ya, ada negatif 6, kemudian ada negatif 11, dan seterusnya. Begitu. Ya, ini sehingga sebenarnya di dalam ini adalah partisi, ya. Jadi Z5 tadi mempartisi Z ke dalam kelas-kelas partisi ini. Ya, jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini jadi dipartisi. Bahwa tidak ada satupun bilangan bulat yang berada di 2 kelas partisi yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu adalah himpunan-himpunan yang saling asing, disjoin. Mereka irisannya itu himpunan kosong. Tetapi kalau mereka digabung lagi, ya, himpunan kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 digabung kembali, maka dia akan membentuk himpunan bilangan bulat secara utuh. Ini sehingga dengan demikian betul bahwa Z5 di sini, tadi sekali lagi bukan merupakan himpunan bagian pada Z,
walaupun isinya 0, 1, 2, 3, 4, tetapi Z5 itu merupakan sebuah partisi terhadap himpunan bilangan bulat. Ya, sehingga dengan demikian 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah kelas-kelasnya. Ya, jadi kelas-kelas partisi. Ya, jadi kelas-kelas. Nah, sehingga tetapi kalau misalkan kita membuat operasi, misalkan operasi menjumlahkan elemen-elemen di dalam Z5 gimana? Maka ya seperti kita melakukannya di dalam himpunan bilangan jam ya, di sini jam 5-an gitu. Maka waktu SD tentunya Anda guru tidak langsung menyebutkan ini loh bilangan modulo, ini loh Z5, enggak seperti itu ya. Tapi di situ diajari karena sambil bermain juga ya dengan konsep bilangan jam ya, jam 5-an seperti itu. Ya, isinya adalah 0, 1, 2, 3 sampai 4. Itu karena nanti kelipatan 5 nanti akan ekuivalen dengan 0 dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau waktu itu ya waktu SD sehingga kita tidak merasakan pokoknya di dalam jam 5-an kita itu sudah bisa familiar, misalkan 2 tambah 4 itu sama dengan 1 ya, 3 tambah 2 sama dengan 0, 2 tambah 1 3, 4 tambah 3 sama dengan 2 dan seterusnya. Ini nah itu karena kita sudah terbiasa dengan bermain jam-jaman tadi, bermain jam-jaman. Tapi sebenarnya waktu itu matematika akan diarahkan kepada Anda untuk memahami tentang operasi-operasi modulo, ya operasi modulus tadi. Ini, ya sehingga sekarang apa kaitannya operasi yang ada pada Z5 dengan operasi yang ada pada Z? Gitu ya. Oke, kalau pada Z5, ya, kalau pada Z5 tadi kita berapa tadi? 2 tambah 4 sama dengan 1, ya. Pada Z5 itu kita mendapatkan tadi 2 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, apa ini kaitannya dengan operasi yang ada pada bilangan bulat? Maka ini kan sebenarnya dalam Z5 ini adalah kelas-kelasnya, himpunan-himpunan atau subset-subset yang ada pada Z. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan operasi pada bilangan bulat, itu adalah begini. Jadi, kalau di dalam Z5 itu 2 tambah 4 sama dengan 1, itu maka pada himpunan bilangan bulat, kita ambil aja yang berada di kelas 2, berapa? Yang berada di kelas 2 itu adalah katakanlah 12. Ya. Yang di sini adalah, kemarin saya hilangkan dulu. Loading. Enggak. Oke, nah ini jadi misalkan kita ambil di kelas 2 ya, jadi elemen di kelas 2 misalkan 12 boleh 12, kemudian dengan berapa, dengan 12 dengan katakanlah yang di sini 12 di sini. Nah, dengan 4, oke, 12 dengan 4, gitu ya. Maka kalau 12 tambah 4 di dalam bilangan bulat, hasilnya 16. 16. Iya, 16 ada di sini. 1. Kemudian lagi berapa yang elemen pada kelas 2? Di kelas 2 itu ada negatif 8. Oh, jangan merah lagi lah. Ya tadi negatif 8, negatif 3, ya udah. Ini, nah sekarang misalkan kalau di sini, ini adalah, misalkan ada 8 ya, jadi 8, oke, 8, kemudian ambil salah satu aja, negatif 8 dengan K19. Negatif 8 dengan 19. Ya, negatif 8 tambah 19. Hasilnya? 11. 11. Ya.
Nah, 11 adanya di kelas 1. 1. Ya. Sehingga dari empiris ini maka kita akan bisa melihat hubungannya apa. Kalau di set 5 itu 2 ditambah dengan 4 itu sama dengan 1, maka berarti kalau di dalam ini artinya bahwa semua bilangan bulat yang berada di kelas 5 kalau ditambah dengan bilangan bulat yang ada di kelas 4 akan menghasilkan bilangan bulat yang ada di kelas 1. Atau dengan kata lain, bilangan bulat yang dibagi 5 sisanya 2 ditambah dengan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 4 akan menghasilkan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 1. Begitu itu konteksnya ya. Jadi kalau misalkan dalam set 5 2 tambah 4 sama dengan 1, apa artinya kalau misalkan itu dikaitkan dengan operasi penjumlahan di dalam bilangan bulat? Maka kita akan bisa menjawab relasi dari keduanya. Gitu ya. Ini Anda bisa lihat contoh yang lain lagi, misalkan pada set 5 itu 3 ditambah 4, jangan 4 lagi, atau 2 tambah 3, nah 2 tambah 3 itu sama dengan 0, gitu kan ini. Ya kita lihat, ya 2 misalkan, ini di sini ada 2, kemudian ditambah dengan 3, hasilnya 5, nah 5 ada di sini, ya di kelas 0, gitu ya. Jadi 2 ditambah dengan 3, hasilnya 5, nah 5 ada di kelas 0. Kemudian oke lah negatif 13 ditambah 8 misalkan berapa? Negatif 13 tambah 8. Negatif 5. Negatif 5. Oke. Jadi negatif 5 juga ada di sini. Begitu. Sehingga sama dengan yang tadi bahwa kalau di dalam set 5 itu 2 tambah 3 sama dengan 0, maka berarti semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 2 ditambah dengan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 3 akan menghasilkan bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari 5. Gitu. Dan seterusnya. Ini sehingga kalau untuk set 5 tadi kita bisa sudah familiar ya bagaimana operasi penjumlahan. Sehingga kalau nanti Anda masuk misalkan nanti dalam aljabar abstrak gitu ya, dalam aljabar abstrak ini terkait dengan teori grup, maka yang di kelas 0 ya, kelas 0 ini bisa kita katakan ini, saya beri warna yang agak meriah gitu ya. Ya, kelas 0 ini merupakan 5 set. Nah, di sini akan 5 set. Ya, jadi 5 set. Oke, sehingga kemudian yang di kelas 1 ini nanti bisa merupakan koset dari 5 set, yakni 5 set plus 1. Kemudian di sebelahnya lagi 5 set, ini plus 2. Ini 5 set plus 3. Kemudian 5 set plus 4. Gitu. Nih, jadi sehingga dengan demikian kelas set 5 tadi ini kemudian ternyata dia adalah himpunan. Dan ini ada merupakan sebuah grup faktor. Grup faktor ya. Jadi kalau yang di atas ini ya, jadi yang isinya 0 sampai dengan 4 itu kita tadi sebut sebagai set 5 ya. Kita sebut sebagai set 5 ya, isinya 0 1 2 3 4 gitu ya. Maka yang di bawah, ya, walaupun sama konteksnya ini adalah di bawah ini bisa kita katakan sebagai 5 set dalam konteks himpunan bilangan bulat. Dan ini semua himpunan yang kelipatan dari 5. Ya, jadi setnya itu ya tadi sama 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya 0 ada juga di situ. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali negatif 1, negatif 5. 5 kali negatif 2, negatif 10, 5 kali negatif 3, 5 negatif 15, dan seterusnya. Ini di sini. Ya, nah sementara di sini, bagaimana kalau setiap elemen di dalamnya tadi ditambah dengan 1? Ya, 0 tambah 1, 1. 5 tambah 1, 6. 10 tambah 1, 11. 15 tambah 1, 16. Negatif 5 tambah 1, negatif 4. Negatif 10 tambah 1, negatif 9.
negatif 15 tambah 1, negatif 14. Ya, sehingga di sini adalah kelompok dari 5 set plus 1. Sama juga di sini 5 set plus 2 juga sama. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 2, 7. 10 tambah 2, 12. 15 tambah 2, 17. Dan seterusnya. Ya, ini sehingga yang bawah ini, ya, jadi himpunan yang bawah ini yang isinya 5 set, 5 set plus 1, 5 set plus 2, 5 set plus 3, 5 set plus 4, itu nanti akan bisa disebut sebagai grup faktor dari set modulo set 5. Oh, sorry. Dari set modulo 5 set. Oke. Nah, ini adalah grup faktor dari set modulo 5 set. Sehingga dengan demikian, karena mereka memiliki himpunan yang anggota-anggota yang sama di sini, nomor partisi yang sama, maka kita bisa menyatakan bahwa grup faktor set modulo 5 set ini akan isomorfis dengan set 5. Oke. Nah, ini ada salah satu, ya, jadi salah satu. Secara umumnya nanti kita bisa melihat set P, set N, gitu ya. Jadi N-nya bisa kita dengan berapapun, ya, sehingga kalau set N isinya 0 sampai dengan N plus N minus 1, ya. Nanti set N itu dapat dikembangkan, itu menjadi grup faktor nantinya dengan modulo N set. Itu secara umum seperti itu. Jadi ini terkait dengan himpunan bilangan, ya, sehingga nanti akan Anda pakai terus, ya, berikutnya di dalam, apalagi di aljabar abstrak ini akan juga menjadi contoh-contoh untuk struktur grup dan struktur ring. Ya. Itu yang terkait dengan himpunan bilangan, ya. Oke, jadi itu tambahannya untuk himpunan bilangan. Jadi dari materi himpunan bilangan yang pada pekan yang lalu. Oke. Nah, sekarang kita akan kita akan stop share di sini. Nah, kita masuk ke topik kita hari ini adalah tentang operasi himpunan. Tapi saya kira operasi himpunan ini tadi sudah dibahas, ya.